Halo semua, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai produk es krim mulai dari komposisinya, proses pengolahan, dan mekanisme pengolahannya. Adapun nama anggota kelompok kami dapat dilihat pada slide di bawah ini. Selamat menyaksikan video kami. Mulai dari pengertian es krim. Es krim sendiri merupakan produk pangan beku yang dibuat melalui proses pembekuan dan juga pengadukan. Di mana proses pembuatan es krim ini melalui campuran susu, pemanis, penstabil, emulsi, dan juga perisa. Kombinasi ini yang akan menghasilkan tekstur es krim yang lembut dan juga kombinasi rasa yang khas. Pembuatannya, es krim sangat bergantung pada berbagai satuan operasi terapan, misalnya homogenisasi, pasteurisasi, pendinginan. Nah, setiap tahapan ini tuh memiliki tujuan dan fungsi masing-masing, misalnya untuk menstabilkan campuran, kemudian untuk membentuk tekstur. Jadi, kualitas air es krim itu sangat bergantung pada kontrol di setiap satuan operasi tersebut. Adapun langkah-langkah yang harus diperhatikan dan dilakukan dalam pembuatan es krim agar dihasilkan es krim dengan kualitas yang baik. Yang pertama, persiapan bahan, di mana bahan harus dipilah-pilih dari kualitas yang bagus. Setelah itu dicampurkan bahan-bahan seperti susu full cream, whipped cream, gula pasir, kuning telur, CMC, garam halus, hingga homogen atau tercampur merata. Setelah itu, campuran tersebut dipanaskan pada suhu 80 derajat Celcius selama 25 detik. Setelah campuran dipanaskan, dihomogenisasikan kembali campuran tersebut selama 15 menit hingga homogen sempurna. Setelah itu, campuran tersebut dimasukkan ke dalam freezer selama 4 jam hingga membeku. Setelah campuran membeku, dikeluarkan kembali dari freezer dan dihomogenisasikan kembali selama 15 menit. Setelah itu, dimasukkan kembali ke dalam freezer selama 4 jam hingga membeku. Pengulangan tersebut dilakukan sebanyak 3 kali hingga membentuk es krim dengan tekstur yang lembut dan tidak ada kristal-kristal es yang tidak diinginkan. Selanjutnya, adapun komposisi dari es krim susu per 100 gram. Yang pertama ada energi kurang lebih 207 kilokalori, kemudian air kurang lebih 56 gram, karbohidrat kurang lebih 24 gram, lemak kurang lebih 11 gram, protein kurang lebih 3,5 gram, kalsium kurang lebih 128 mg, fosfor kurang lebih 96 mg, vitamin A kurang lebih 90 mikrogram, riboflavin atau vitamin B kurang lebih 0,18 mg. Mekanisme pembuatan es krim. Yang pertama adalah perencanaan komposisi atau formulasi. Nah, tahap ini menentukan komposisi bahan agar es krim yang dihasilkan memiliki tekstur yang lembut, rasa yang seimbang, dan juga stabil. Komponen utama yang terdapat pada lemak umumnya adalah lemak dengan fungsi untuk memberikan kelembutan, body, dan creamy mouthfeel. Bahan yang bisa digunakan adalah susu, krim, ataupun lemak nabati. Yang kedua adalah padatan susunan lemak yang membantu membentuk struktur dan mengingatkan lokal solid. Bahan yang digunakan umumnya adalah susu skim bubuk. Lalu ada gula untuk memberikan rasa manis serta menurunkan titik beku es krim agar esnya tidak keras. Selanjutnya ada stabilisator untuk mencegah kristalisasi es dan menjaga viskositas. Bahan yang umumnya digunakan adalah gelatin, CMC, ataupun gula gam. Lalu ada emulsifier yang berguna untuk membantu penggabungan lemak dan air dan mengontrol ukuran gelembung udara. Emulsifier yang umumnya digunakan adalah recipe, lalu ada air sebagai medium utama, dan ada flavoring atau perisa coklat, vanila maupun buah-buahan. Tahap selanjutnya adalah persiapan bahan. Tahap ini memastikan semua bahan siap sebelum memasuki proses pencampuran atau mixing. Tahapan yang pertama adalah penimbangan, di mana semua bahan akan ditimbang sesuai formulasi untuk memastikan konsistensi kualitas setiap batch-nya. Tahapan yang kedua adalah pencairan atau pelorotan.
Pada tahap ini, lemak nabati atau butter akan dipanaskan pada suhu 45 derajat sampai 50 derajat Celcius agar mudah tercampur. Lalu, bahan-bahan bubuk seperti susu skim, stabilisator, ataupun gula akan dilarutkan dalam air panas agar tidak menggumpal. Tahapan yang ketiga ataupun tahapan yang opsional adalah penyaringan ambal. Pada tahapan ini, larutan akan disaring untuk mengurangi gumpalan yang dapat mengganggu proses homogenisasi. Selanjutnya, flavorin dapat ditambahkan pada tahapan terakhir agar aroma tidak rusak oleh suhu yang panas. Selanjutnya adalah mixing atau pencampuran. Tahap ini menggabungkan semua bahan menjadi es krim mix yang homogen. Nah, pertama adalah pencampuran basah kering. Air dipanaskan terlebih dahulu pada suhu 40-50 derajat Celcius. Dimasukkan gula, susu skim, dan stabilisator. Bubuk dan stabilisator sedikit demi sedikit sambil diaduk. Lalu setelah larut ditambahkan lemak yang telah dicairkan dan diaduk dengan kecepatan sedang hingga tercampur rata. Nah, selanjutnya adalah target viskositas. Mix atau pencampuran harus memiliki viskositas yang cukup agar mudah dihomogenisasi dan dipasteurisasi. Jika terlalu encer akan menghasilkan total solid yang kurang, dan jika terlalu kental maka stabilisator atau MSNF-nya menunjukkan penggunaan yang terlalu tinggi. Nah, tujuan mixing sendiri adalah untuk menggabungkan air, lemak, dan padatan secara merata, mengaktifkan stabilisator, memastikan tidak ada gumpalan, dan memastikan mix menuju proses pasteurisasi dan homogenisasi ataupun langkah selanjutnya setelah mixing dapat berjalan dengan lebih baik. Pasteurisasi merupakan proses pemanasan campuran es krim pada suhu tertentu dalam waktu tertentu untuk membunuh mikroorganisme patogen, menonaktifkan enzim, serta menstabilkan sistem emulsi sebelum proses homogenisasi dan pembekuan. Yang pertama ada tujuan pasteurisasi, yaitu untuk membunuh mikroorganisme patogen seperti Salmonella, Listeria, dan E. coli, menurunkan jumlah mikroba pemusuk, mengaktifkan fungsi protein susu sebagai pengemulsi alami, menstabilkan lemak dan padatan non-lemak, memperpanjang umur simpan es krim, meningkatkan keamanan pangan, dan mutu produk. Berikut ditampilkan parameter dan nilai umum pada proses pasteurisasi, di mana metode HTST atau High Temperature Salt Time paling umum digunakan dalam pembuatan es krim karena lebih efisien dan mampu mempertahankan mutu bahan. Yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi pasteurisasi, di mana yaitu faktor-faktornya adalah jenis bahan baku seperti susu segar, susu bubuk, dan krim, komposisi campuran seperti lemak, gula, dan protein, pH bahan yaitu mempengaruhi efektivitas pemanasan, kecepatan aliran bahan dalam pipa, kebersihan alat pasteurisasi, kestabilan suhu pemanasan, dan ukuran partikel bahan padat. Yang ketiga ada perubahan yang terjadi selama proses pasteurisasi, di mana perubahan mikrobiologis yang terjadi yaitu mikroorganisme patogennya menjadi mati, perubahan fisikanya yaitu campuran menjadi lebih homogen, perubahan kimianya yaitu protein whey mengalami denaturasi ringan, dan yang terakhir perubahan fungsional yaitu di mana protein lebih aktif sebagai pengemulsi dan lemak lebih mudah distabilkan saat homogenisasi. Yang kedua ada homogenisasi, di mana homogenisasi merupakan proses pecahan globula lemak menjadi ukuran yang sangat kecil menggunakan tekanan tinggi sehingga lemak terdispersi merata dalam campuran es krim. Selanjutnya ada tujuan homogenisasi dalam pembuatan es krim, di mana tujuannya yaitu untuk mencegah pemisahan lemak atau creaming, membentuk sistem emulsi yang stabil, memperbaiki tekstur es krim lebih lembut dan halus, meningkatkan daya ikat udara atau overrun, menghasilkan struktur kristal es yang lebih kecil, dan meningkatkan daya simpan produk. Berikut parameter nilai umum pada proses homogenisasi, di mana homogenisasi umumnya dilakukan setelah pasteurisasi saat suhu masih tinggi agar pemecahan lemak lebih efektif. Yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi homogenisasi, di mana yaitu faktornya adalah tekanan homogenisasinya, suhu bahan saat masuk homogenizer, kadar lemak dalam campuran, jenis emulsifier dan stabilizer, kekentalan campuran, dan kecepatan aliran bahan. Yang ketiga, perubahan yang terjadi selama proses homogenisasi. Perubahan fisiknya yaitu ukuran globula lemak menjadi kecil dan campuran menjadi lebih halus dan stabil. Perubahan struktural itu yaitu lemak terdispersi merata dalam matriks air. Perubahan fungsionalnya yaitu meningkatkan kestabilan emulsi dan meningkatkan pembentukan tekstur lembut pada es krim. Dan yang terakhir perubahan sensornya yaitu tekstur lebih creamy dan terasa lebih lembut saat dikonsumsi. Yang terakhir yaitu hubungan pasteurisasi dan homogenisasi dalam proses pembuatan es krim, di mana pasteurisasi berfungsi menjamin keamanan pangan dan mengaktifkan protein, sedangkan homogenisasi berfungsi memperbaiki tekstur dan stabilitas emulsi.
keduanya saling berkaitan, di mana tanpa pasteurisasi es krim tidak akan aman, tanpa homogenisasi lemak mudah terpisah dan tekstur es krim menjadi lebih kasar. Di mana urutan proses yang benar itu yaitu dari pencampuran, lanjut ke pasteurisasi, lanjut ke homogenisasi dan pendinginan, kemudian aging, dan terakhir adalah pembukuan. Tahapan pembuatan es krim selanjutnya adalah proses aging atau pemasakan. Proses aging adalah proses memasakan campuran es krim dengan cara mendiamkan adonan pada suhu 2-5 derajat Celcius dalam jangka waktu 4-24 jam dan kecepatan agitasi 20-60 rpm. Pada skala industri biasanya digunakan tangki aging. Adapun tujuan proses aging ini, yang pertama kristalisasi lemak parsial, memungkinkan globula lemak yang telah dihomogenisasi untuk mendingin dan mengkristal sebagian, sekitar 30-40%. Yang kedua, meningkatkan viskositas, memberikan waktu bagi bahan penstabil untuk berinteraksi dan mengikat air secara maksimal. Proses ini dikenal dengan hidrasi. Yang ketiga, memperkuat struktur protein, di mana memberikan waktu bagi protein susu atau kasein untuk mengembang dan menstabilkan jaringan. Adapun perubahan yang terjadi pada saat aging, yaitu yang pertama lemak mengkristal sebagian membentuk fat network. Yang kedua, kekentalan meningkat karena terjadi hidrasi protein dan stabilizer. Yang ketiga, distribusi padatan membaik. Yang keempat, kestabilan emulsi meningkat sehingga tidak mudah terpisah saat beku. Dan yang terakhir, terjadi proses hidrasi yang maksimal, di mana air bebas berkurang karena terikat oleh penstabil atau stabilizer. Faktor yang mempengaruhi proses aging ini ada jenis penstabil, di mana penstabil yang berbeda membutuhkan waktu hidrasi yang berbeda pula. Kemudian ada suhu yang terlalu tinggi akan mencegah kristalisasi lemak yang efektif. Setelah proses aging atau pemasakan, proses selanjutnya adalah pembekuan dan pengadukan. Tujuan pembekuan adalah pembentukan kristal es, di mana terjadi perubahan sekitar 30-50% air yang ada dalam campuran menjadi kristal es kecil. Pembekuan cepat ini sangat penting untuk menjaga kristal es tetap kecil dan menghasilkan tekstur yang halus. Adapun ukuran ideal untuk kristal es ini adalah di bawah 50 mikrometer. Selanjutnya, tujuan pengadukan yaitu pembentukan busa atau aerasi, di mana di sini dimasukkan dan didistribusikan udara secara seragam ke dalam campuran. Udara ini kita kenal sebagai overrun. Overrun yang rendah akan menghasilkan es krim yang padat dan cepat meleleh. Overrun yang tinggi akan lebih ringan, namun jika berlebihan akan terasa lebih kosong. Overrun yang optimal adalah sekitar 50-90%. Peralatan yang digunakan dalam skala industri biasanya ada batch freezer, continuous freezer, geyser untuk pengadukan, serta sistem pendingin berbasis amonia maupun freon. Parameter operasi pembekuan dan pengadukan ini ada di suhu minus 5 derajat Celcius sampai minus 10 derajat Celcius, kecepatan pengadukan 100-200 rpm, dan waktu 10-20 menit. Adapun perubahan yang terjadi saat pembekuan dan pengadukan adalah yang pertama, perubahan fase dari air menjadi kristal es. Kedua, udara masuk ke dalam campuran. Ketiga, campuran menjadi semi solid. Dan keempat, tekstur menjadi lembut dan homogen. Adapun faktor yang mempengaruhi pembekuan dan pengadukan, yang pertama itu ada kecepatan pendinginan, di mana semakin cepat pendinginan, semakin kecil dan semakin banyak kristal es yang terbentuk, menghasilkan tekstur yang lebih halus. Kedua, ada kualitas aging. Viskositas yang memadai dari tahap aging sangat penting untuk menstabilkan gelembung udara atau overrun. Dan yang ketiga, komposisi mix. Kandungan padatan total, termasuk gula dan lemak, mempengaruhi titik beku dan kelembutan produk es krim. Ke mekanisme pembuatan es krim yaitu sampai ke hardening atau pembekuan akhir. Setelah pembekuan es krim itu tidak selesai pada freezing awal, yaitu sampai kualitas akhir sangat dipengaruhi dari proses hardening. Kemudian kristal es itu terbentuk akibat pelepasan panas saat suhu air diturunkan, yang membuat pergerakan molekul air itu semakin lambat. Pada suhu sekitar 4 derajat, struktur ikatan hidrogen mulai berubah dan susun ulang. Ketika suhu mencapai 0 derajat, panas terus dilepaskan, kristal es mulai terbentuk. Semakin cepat pembekuan berlangsung, semakin kecil kristal es yang dihasilkan, sehingga tekstur es lebih lembut. Pembekuan itu dianggap optimal jika suhu inti produk mencapai 18 derajat, minus 18 derajat. Faktor yang mempengaruhi efektivitas tahap hardening meliputi suhu media pendingin, kecepatan aliran udara dingin, dan suhu awal produk sebelum masuk hardening. Lalu kita masuk ke penyimpanan es krim.
kemasan itu memiliki fungsi utama untuk mencegah serta memperlambat kerusakan pangan. Kerusakan pangan itu terbagi menjadi dua, yaitu kerusakan yang berasal dari sifat alur produk. Yang kedua itu kerusakan akibat faktor lingkungannya sesuai dengan dan dapat dikontrol melalui pemilihan kemasan yang sesuai. Kemasan itu bertujuan untuk memperpanjang masa simpan dari banyak kemasan. Ini jenis kemasan yang digunakan itu sangat beragam untuk bahan pangan seperti gelas, kertas, plastik, dan edible coating. Untuk menjaga kualitas dan keamanan produk yang dikemas dibutuhkan kemasan yang food grade yang dapat memenuhi standar keamanan pangan. Penyimpanan es krim itu memiliki kandungan air yang tinggi sehingga mendukung pertumbuhan mikroba. Kapal seperti itu dapat tumbuh secara lambat pada suhu 5 hingga 10 tingginya kadar air membuat perubahan terdesak juga menjadi memadai. Kerusakan es krim itu dipengaruhi oleh kondisi lingkungan eksternal. Jadi kualitas kemasan juga berperan dalam menentukan kerusakan produk. Saat ini terdapat berbagai jenis kemasan yang dipakai termasuk PP atau polipropelen. Polipropelen ini memiliki karakteristik yang hampir sama dengan polietilen baik dari segi sifat maupun penggunaannya. Bahan ini dikenal kuat, ringan, memiliki permeabilitas yang rendah, tahan terhadap lemak, stabil pada suhu tinggi, serta memiliki tampilan yang cemerlang. Karena sifat-sifat tersebut, polipropelen ini banyak digunakan sebagai bahan kemasan produk es krim. Jadi kesimpulannya itu yang pertama, formulasi menentukan komposisi bahan yang mengatur tekstur, kestabilan, dan titik mutu es krim. Tahap ini menjadi fondasi keberhasilan dalam proses berikutnya. Selanjutnya itu mixing, itu menghasilkan campuran homogen yang siap dipasteurisasi dan homogenisasi. Homogenitas ini memastikan stabilitas dan kualitas dari si mix. Selanjutnya, yang ketiga, pasteurisasi menurunkan mikroba, patogen, serta menstabilkan emulsi melalui kemasan terkontrol. Tahap ini penting untuk keamanan dan mutu produk. Yang keempat, homogenisasi memperkecil globula lemak sehingga es krim memiliki tekstur yang lebih halus. Proses ini juga dapat meningkatkan stabilitas emulsi dan kemampuan menahan udara. Selanjutnya, kesimpulan yang terakhir itu aging, freezing, dan hardening itu bekerja berurutan untuk meningkatkan viskositas, membentuk kristal es kecil, dan menstabilkan struktur akhir. Adapun daftar pustaka yang kami gunakan dapat dilihat pada slide berikut ini. Sekian hasil pemaparan kami, terima kasih.